Pemirsa, mata uang rupiah terhadap dolar ini terus melemah ya, Aldi ya. Ya, bahkan dolar ini telah semakin mendekati angka Rp16.000 Ya. pada hari ini. Nilai tukar rupiah terus melemah pada perdagangan awal pekan 23 Oktober kemarin. Mata uang rupiah terkoreksi 0,22% dan anjlok ke level Rp15.905 per dolar Amerika Serikat. Bahkan hari ini terpantau nilai tukar rupiah terus melemah ke angka Rp15.933. Diketahui pergerakan nilai tukar rupiah sejak Mei hingga Oktober terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Banyak hal yang diduga menjadi penyebab rupiah yang terus melemah, diantaranya perlambatan ekonomi global, turunnya harga komoditas ekspor, dolar menguat, suplai dolar Amerika Serikat menurun, konflik perang, dan naiknya suku bunga. Nilai rupiah terhadap dolar yang tiap hari semakin melemah juga membuat Presiden Jokowi was-was. Pada Senin kemarin, ia memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan ke Istana Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Wah, bisa panjang ini urusannya ya. Kalau soal rupiah terus melemah, apalagi kalau ada cicilan KPR, misalnya cicilan-cicilan lainnya. Nah, ini kan juga per bulan kalau suka bunga naik jadi Iya, gawat jadi nih ya. biasanya kalau ada kenaikan suku bunga acuan dari Ya. Bank Sentral Amerika Serikat ini juga berpengaruh terhadap kenaikan suku bunga acuan di negara-negara berkembang seperti Betul. Indonesia. Begitu makanya kita lihat sekarang mata uang Garuda melemah. Lalu bagaimana kita bisa menyikapinya? Faktor eksternal, internal apa saja yang mempengaruhi? Kita akan bahas pada pagi ini sudah bergabung Wakil Direktur Indef Mas Eko Listianto. Mas Eko, selamat pagi. Pagi Mas Eko. Ya, selamat pagi Mas Aldi, Mbak Nabila. Oke, Mas Eko, ini kalau kita lihat pergerakan nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar, ini kan kaitannya juga dengan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed di sana yang sampai sekarang kebijakan suku bunga acuannya masih hawkish atau masih terus naik begitu. Kalau misalnya melihat situasi ini, apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh Bank Sentral kita agar rupiah bisa kembali stabil? Ya, memang benar ya. Jadi memang ada faktor eksternal juga yang cukup besar berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar rupiah begitu. Yaitu salah satunya adalah memang masih adanya gitu ya potensi kenaikan Fed Fund Rate ya, suku bunga acuan The Fed di November nanti begitu. Jadi kenaikannya masih November, tapi dampaknya sudah terasa, spekulasinya udah terjadi di hari-hari ini begitu ya. Jadi inilah yang menjadi problematika di rupiah hari ini begitu. Nah, kalau kita lihat dari upaya Bank Indonesia ya sebagai otoritas moneter begitu, sebetulnya beberapa langkah sudah dilakukan ya, termasuk yang terbaru kemarin adalah mencoba untuk menaikkan suku bunga acuan ya. Ini memang kenaikan suku bunga tentu saja tidak ideal bagi sektor real, tetapi memang harus diperlukan begitu Mas Aldi ya. Kenapa? Karena situasi pada hari ini ya suku bunga kita kira-kira ya setara ya dengan suku bunga di Amerika sana begitu, suku bunga acuannya begitu, sehingga kemudian perlu dilakukan upaya-upaya juga untuk bisa mencegah pelarian modal begitu, karena biasanya kalau ekonomi itu suku bunganya sama, yang dilihat adalah fundamental ekonominya begitu. Dan kita tahu ya bahwa ya Amerika ini adalah pusat keuangan dunia, pusat ekonomi dunia begitu. Jadi kalau kemudian suku bunganya tidak dinaikkan, memang ada kekhawatiran lebih jauh, yaitu pelarian modal yang lebih dalam begitu ya. Sekarang sudah terjadi, tapi masih istilahnya masih moderat lah kalau saya lihat begitu ya. Dan itu pun sudah berkonsekuensi ya kepada nilai tukar rupiah kita yang melemah begitu. Ya Mas Eko, ini mungkin sudah ada tapi masih bisa dikendalikan gitu atau masih moderat tadi menurut Mas Eko. Nah, apakah kemudian nantinya bila berkepanjangan ini bisa menyebabkan krisis seperti 98? Nah, ini kan yang kita takutkan gitu ya. Atau paling tidak tahun 2008 lah ya, yang lebih dekat gitu. Betul. Iya, terkadang memang gejolak global itu bisa memicu krisis ya, ataupun ada yang juga mini krisis gitu ya. Tapi kalau saya lihat sih masih jauh ya untuk ke arah sampai ke tahap itu begitu. Asal kita bisa memaintain katakanlah stabilitas makro kita begitu. Sejauh ini sih sebetulnya modalnya ada ya, cadangan devisa kita juga 134 miliar US itu
sangat cukup gitu ya. Tapi tentu saja juga tidak apa ya, bukan tanpa resiko begitu, karena biasanya kalau sampai pertanyaannya adalah sampai pada situasi krisis, ini tidak hanya faktor ekonomi ya, faktor politik juga penting. Nah, sehingga salah satu yang perlu kita juga cermati adalah bagaimana kemudian dinamika politik ya, kita sebentar lagi akan Betul. menyelenggarakan hajatan pemilu begitu. Kalau terlalu riuh, terlalu ini ya panas kira-kira begitu. Nah, ini dalam jangka pendek memang mempengaruhi nilai tukar rupiah kita begitu, dan ini sudah kelihatan kan tanda-tandanya begitu, bahwa faktor politik di domestik ini juga penting begitu, termasuk kepastian hukum ya, kepastian aturan dan lain-lain, karena dua hal ini hukum dan aturan itu akan menentukan ya Betul. confidence-nya investor gitu. Spekulasi di pasar berisiko saham obligasi nampaknya juga bisa terpengaruh ya dengan dinamika yang saat ini terjadi di dalam negeri. Tapi kalau kita melihat yang tadi Mas Eko bilang, ada kemungkinan Bank Indonesia harus segera menaikkan suku bunga acuan ya, atau BI 7 days reverse repo rate-nya. Nah, kalau kemudian itu terjadi kan biasanya dibarengi dengan kenaikan dari lending facility, juga kemudian kenaikan dari bunga pinjaman juga gitu. Nah, kalau misalnya ini terjadi, kemudian kan akan memberatkan masyarakat. Apakah bagaimana ini level kenaikan bunga acuan yang harus dilakukan oleh BI, Bank Sentral, tapi masih tetap bisa mengakomodir kebutuhan pokok gitu bagi masyarakat? Iya Mas Aldi, kalau kita lihat ya kenaikan sudah mulai dilakukan ya di Kamis lalu ya, sebesar tipis ya 25 basis point. Sekarang suku bunga acuan kita 6%, tapi ternyata itu juga belum mampu mencegah ya pelemahan rupiah ya, sehingga memang tidak cukup hanya dengan suku bunga acuan, tentu harus dibarengi dengan kebijakan yang lain ya, bahkan termasuk mungkin juga kebijakan fiskal begitu. Nah, kaitannya dengan dampaknya tentu saja karena ini bunga acuan yang meningkat, biasanya memang respon dari perbankan adalah diikuti ya nanti dengan kebijakan kenaikan suku bunga kredit oleh bank masing-masing begitu. Tapi kalau menurut saya sejauh kenaikan ini ya moderat, sebetulnya kenaikan suku bunga perbankan pun juga mungkin tidak akan terlalu kencang begitu. Kenapa? Karena sebetulnya pada titik hari ini kan ya kita tidak sedang kekurangan likuiditas begitu. Yang terjadi itu sebenarnya adalah goncangan globalnya cukup berat ya, artinya cukup ini ke publik dia disertai dengan geopolitik ya, ada Israel, Palestina dan lain-lain, yang itu yang membuat situasinya diperlukan upaya kenaikan suku bunga. Tapi memang ya saya juga menghimbau jangan terlalu tinggi juga begitu. Iya benar. Sektor real akan terkena dampak, iya, tapi saya rasa masih manageable ya, daripada nanti rupiahnya terus goyang terus begitu tanpa ada kepastian. Nah, menurut saya sih memang pro stabilitas pada hari-hari ini ya, pada bulan-bulan ini lebih diperlukan daripada pro growth begitu. Baik, jadi situasi ini juga perlu diketahui begitu ya oleh masyarakat, bahwa apabila nantinya ada sedikit kenaikan suku bunga begitu, mungkin lebih lebih menerima begitu. Nah, apa sih Mas yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu kalau ada kondisi seperti ini gitu? Ada tips kah? Iya Mbak Nabila ya, jadi ya secara ini kan tergantung kita posisinya yang mana gitu ya, yang meminjam uang atau yang punya uang gitu ya. Kalau yang punya Atau uang memberikan pinjaman gitu. ya kalau penabung ya biasanya ini kan trennya suku bunga akan naik ya, itu senang ya mereka ya biasanya. Atau kemudian juga kalau rupiahnya lebih volatile ya biasanya mereka juga senang menaruh ke aset-aset yang lebih safe haven istilahnya begitu ya, misalkan emas misalkan begitu ya, dolar itu juga menarik ya, tapi memang ini pilihan-pilihan dari masing-masing ini ya pemilik uang begitu. Nah, kalau yang peminjam memang kalau kemudian pada situasi bunga cenderung naik dia ekspansi pasar, memang ini tidak akan tidak akan efektif gitu. Artinya ya ada resiko biaya produksinya naik kok malah ekspansi begitu. Walaupun di sisi lain tetap harus dikalkulasi dengan dia bisnis di sisi apa gitu, karena jangan lupa bahwa biasanya ekonomi Indonesia itu triwulan 4 itu juga akselerasinya ada begitu. Belanja akhir tahun ya, terus kemudian Natal, ada pemerintah juga mengukus anggaran gitu. Jadi itu kan menimbulkan demand ya, permintaan. Nah, di situ ya kalau mau ekspansi sebenarnya tidak ada larangan, asal sektor kita memang sektor yang biasanya juga istilahnya
menghijau gitu ya, atau biasanya demand-nya meningkat di akhir tahun. Nah, itu bisa dilakukan juga begitu. Toh saya juga yakin kenaikan suku bunganya itu tidak akan akseleratif ya dalam konteks ini, terutama di perbankan, karena perbankan kan juga butuh nyalurin duit begitu. Lalu apa kemudian yang terakhir harus dilakukan kepada mungkin para investor ini ya yang bermain di pasar uang untuk kemudian bisa lebih mengantisipasi kenaikan dolar ini, harus tahan atau lepas atau Mungkin menurut menunggu Mas Eko situasi bagaimana? politik juga kali ya, Pak Eko. Ya, kalau di pasar jangka pendek biasanya kan yang dicari cuan ya, jangka pendek kira-kira gitu. Nah, bagaimana, tentu saja pertama tentu harus melihat faktor, terutama mungkin ini adalah faktor fundamental ekonomi Amerika Serikat dulu ya, karena ini sebenarnya sumbernya dari sana. Terus kemudian juga mengamati bagaimana geopolitik ya, dua hal ini akan sangat menentukan gitu nanti pola dari bagaimana mata uang di negara berkembang itu akan mengikuti ya dinamika dari dua faktor tadi begitu. Memang kalau secara real kita lihat sepertinya angka yang disampaikan oleh iNews tadi ya 15.900 sekian itu ya, hampir 16.000 itu kayaknya memang belum puncaknya sih ya, saya lihat begitu. Bisa aja nanti memang akan tembus 16.000. Cuma yang harus dilihat juga tidak akan selamanya, kira-kira gitu ya. Artinya ya ini mungkin akan terjadi hanya dalam hitungan hari begitu. Setelah itu tentu ada upaya-upaya dari Bank Sentral untuk segera mengembalikan lagi kepada jalur yang lebih stabil begitu, di bawah 16.000 begitu. Saya rasa itu. Oke, baik Mas Eko, artinya sebetulnya masyarakat masih tidak perlu begitu khawatir khawatir gitu ya, masih bisa wait and see karena tadi fundamental ekonomi kita yang masih kuat. Nampaknya juga Bank Sentral semakin agresif untuk kemudian menyesuaikan diri terhadap apa yang sedang kebijakan yang saat ini diambil oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Terima kasih Mas Mas Eko. Eko Listianto, Wakil Direktur Indef, sudah bergabung bersama kami di iNews Today pagi ini.